Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang. Bisa dimulai, Pak? Sebentar ya. Oh, boleh. Ini loh, Pak, konten yang menarik tuh yang BTS, Pak. Oh ya, udah tarik, udah ada. Oke, kita mulai aja, Des. Boleh, Pak? Ya, Pak Lukas, apa? Saya dulu mungkin ya. Nanti Boleh. sesuai Boleh, Pak. dengan judul ya, production Ya, lalu production ya. ya baru pemasaran ya, marketing plan. Oke. Baik, saya sharing dulu screen-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi coaching ya dengan materi business plan. Ya. Business plan ini kita akan bahas di pertemuan hari ini dan juga minggu depan ya, pertemuan ke-5. Oke, jadi saya ini outline-nya. Jadi kita akan mulai dulu baca mengapa pentingnya kita menulis business plan. Ya, jadi saya akan memberikan beberapa overview tentang konsep dari business plan. Kemudian kita akan juga melihat komponen-komponen atau item-item apa saja yang ada di sebuah business plan. Yang saya buat di sini komponennya simple ya, dalam artian ya kita UKM tidak perlu detail seperti perusahaan besar gitu ya. Namun kemudian nanti kalau Bapak Ibu akan ada misalkan ya kepentingan untuk mencari investor ataupun kepentingan untuk mencari pembiayaan, mungkin Bapak Ibu perlu membuat bisnis plan yang agak lebih detail lagi dibandingkan dengan yang kami sampaikan di hari ini. Kemudian sesuai dengan agenda, kita akan melihat dua jenis planning yang akan disampaikan presentasinya oleh saya gitu ya. Nanti kemudian marketing plan oleh Pak Lukas. Ya. Oke, jadi dua jenis plan yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan produk atau jasa mungkin ya yang akan Bapak Ibu jual, kemudian dilanjutkan dengan production plan. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan di pertemuan awal pada saat waktu itu kita membahas six commonalities ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat planning nih. Membuat planning terkait dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik gitu ya, nanti langkah yang akan kita ambil di dalam operasional sehari-hari itu tidak memiliki guidance atau tidak memiliki panduan gitu ya. Nah, dengan adanya bisnis plan yang tertulis itu Bapak Ibu semua memiliki rute ya, memiliki tadi jalan ya, langkah yang berguna untuk pencapaian target-target baik target jangka pendek maupun target jangka panjang. Kenapa kita harus punya target jangka pendek dan target jangka panjang? Karena ya sama seperti di pertemuan awal bahwa kita sebagai pengusaha atau usaha kita atau perusahaan kita itu harus selalu tumbuh ya Bapak Ibu sekalian, ya, selalu tumbuh. Jadi inilah pentingnya kita membuat perencanaan karena kita ingin mengejar yang namanya pertumbuhan ya baik di jangka pendek maupun di jangka panjang gitu ya. Jadi dengan kita memiliki bisnis plan itu kita memiliki langkah-langkah untuk pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Nah,
dengan kita membuat bisnis plan, kita tadi untuk mencapai target jangka pendek dan jangka panjang itu tentunya kita sebagai perusahaan pasti dihadapkan kepada berbagai macam keterbatasan, ya, berbagai macam opportunity, berbagai macam kekuatan. Nah, itu jadi kita dengan apa? Dengan membuat bisnis plan, kita bisa mengidentifikasi SWOT-nya, ya, strength, weakness, threat, dan opportunity untuk bisnis kita. Oke. Nah, kemudian hal lain yang penting didapatkan ketika kita melakukan bisnis plan atau membuat bisnis plan adalah kita bisa meminimalisir loss atau memaksimalkan profit, ya. Seperti saya bilang pada awal-awal pertemuan juga, gitu. Jadi bisnis itu perusahaan yang kalau dikelola atau dan direncanakan dengan baik itu kita tidak mengharapkan mendapatkan profit itu di 1 atau 2 tahun pertama, gitu ya. Sehingga kita pasti akan dihadapkan pada loss. Nah, loss ini seperti sudah saya bilang juga, kita harus terima, Bapak Ibu sekalian, kita harus terima, kita harus sadari bahwa itu pasti terjadi, gitu ya. Tapi dengan bisnis plan kita bisa meminimalisir loss tadi, ya, meminimalisir loss tadi. Dan kemudian nanti kalau sudah pada tahapan tertentu, katakanlah tadi 2 atau 3 tahun operasional perusahaan, itu kita bisa memaksimalkan namanya profit. Jadi bisnis plan ini adalah hitung-hitungan kita, ya, berapa banyak loss misalkan per bulan atau per tahun yang harus kita tanggung, ya, pada awal-awal tahapan pendirian perusahaan. Kemudian nanti pada tahun kedua atau ketiga itu mulai ada profit, itu kita bisa menghitung juga, ya, berapa banyak profit yang kita harapkan per tahunnya, ya, sehingga nanti tadi karena bisnis plan ini sebagai guidance, ya, Bapak Ibu akan selalu setiap tahunnya itu atau setiap semesternya itu mengevaluasi, ya, mengevaluasi dalam artian menyandingkan apa yang direncanakan di dalam bisnis plan dengan apa yang terjadi atau realisasinya seperti apa. Nah, kalau kita sudah punya data rencana dan realisasi, itu nanti kita lagi-lagi ya punya guidance, gitu ya, untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk minimizing loss atau maximizing profit. Oke. Lalu yang lain adalah dengan adanya bisnis plan kita bisa mengoptimalkan budget dan sumber daya yang kita miliki, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita tidak punya hitung-hitungan bisnis plan misalkan, ya, kita tidak punya hitung-hitungan biaya misalkan, gitu ya, yang akan kita bahas di minggu depan. Itu nantinya ketika misalkan ada order, ya, kitanya jadi kebingungan. Ya, kitanya jadi kebingungan. Oh, ini membiayainya dari mana nih? Ya, jadinya gerusak-gerusuk tuh untuk memenuhi order atau untuk mengirimkan barang sesuai dengan kontrak yang disepakati, gitu ya. Tetapi kalau kita sudah punya bisnis plan, itu kita bisa tahu kapasitas kita misalkan di semester pertama itu berapa banyak produksinya, sehingga harus jualan berapa banyak, ya, gitu. Jadi nanti bisnis plan ini dokumen yang akan digunakan oleh lintas ini, ya, lintas divisi atau lintas fungsi atau lintas departemen yang ada di dalam perusahaan yang Bapak. Ya, jadi jangan sampai misalkan kita menggebu-gebu jualan, gitu ya, mencari orderan sebanyak-banyaknya, tetapi nggak mikirin berapa banyak modal yang diperlukan untuk membiayai orderan tersebut, gitu ya. Jadi pada prakteknya kita tuh, saya tuh sering kali ngomong, kita jangan terlalu menggebu-gebu nyari buyer, ya, padahal kita tidak memikirkan apa yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, memikirkan apa yang ada di dalam perusahaan kita itu dituangkan atau dipraktekkan di dalam pembuatan bisnis plan. Oke. Nah, kemudian juga bisnis plan ini juga menjadi guideline tadi, selain guideline kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik usaha, bisnis plan juga menjadi guideline bagi para employees atau para pekerja, gitu ya, atau para karyawan. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal dari bisnis plan tadi yang nanti mau nggak mau Bapak Ibu harus share juga dengan karyawan. Ya, misalkan dari bisnis plan ketahuan misalkan target sales per bulannya itu harus berapa.
Nah, itu kan harus dikomunikasikan kepada karyawan, misalkan bagian marketing untuk nyari orderan, atau bagian produksi untuk mengerjakannya gitu ya. Jadi ya namanya sebuah perusahaan itu harus bersinergi ya. Jadi antar departemen itu harus saling support. Nah, supportnya itu melalui apa? Melalui tadi pembuatan bisnis plan yang baik ya. Gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah komponen-komponen dari bisnis plan ya. Komponen-komponen dari bisnis plan itu ada 4 ya, yang basic, artinya yang minimal Bapak Ibu harus miliki. Yang pertama adalah planning tentang produk dan services, kemudian planning terkait dengan production teknik ya, cara memproduksinya. Oke. Lalu planning tentang market and customer ya, termasuk di dalamnya ada marketing strategis ya, ini nanti akan dibahas oleh Pak Lukas. Kemudian financing plan, financing requirements. Nah, ini yang akan kita bahas di minggu depan, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kebayang ya kerangkanya bagi Bapak Ibu sekalian, kerangka dari sebuah bisnis plan itu atau komponennya itu apa saja. Dan inilah mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mengikuti training ini langsung mempraktekannya gitu ya, mempraktekkan, dan nanti mungkin perlu mengkonsultasikan gitu ya terkait dengan dokumen bisnis plan yang yang Bapak Ibu buat gitu ya. Oke. Ya, jadi di sesi pertama hari ini saya akan menyampaikan tentang product and and production plan. Ya, nanti kemudian Pak Lukas akan memaparkan tentang marketing plan. Oke, pertama tentang product and service plan ya, product and service atau produk gitu ya, product plan. Itu ada item-item yang Bapak Ibu harus harus masukkan gitu ya. Tetapi ini item yang ada saya sampaikan di sini itu mungkin tidak semuanya harus dibuat di produk plan-nya Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting misalkan minimum ada product description. Ya, jadi ini secara detail itu menjelaskan produknya apa saja gitu ya. Kalau Bapak Ibu produknya makanan berarti misalkan ya jenis makanannya atau nama makanannya atau mereknya mungkin ya. Kemudian ada ingredients di sana ya, bahan-bahan bakunya ya apa saja. Kemudian juga mungkin adalah kandungan kalorinya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau jualan ke luar negeri itu harus juga mencantumkan kandungan kalori ya. Kemudian misalkan berapa lama lifetime dari makanan tersebut. Ya, namanya makanan pasti punya umur kan, punya expiry date. Ya, itu dicantumkan semua di dalam product description. Oke. Bapak Ibu juga mungkin bisa memasukkan innovation idea. Jadi apa keunikan dari produk yang Bapak Ibu akan jual. Kemudian game changing idea ini, game changing idea adalah ide atau hal apa yang Bapak Ibu miliki yang bisa mungkin merubah tren pasar ya dengan produk baru yang Bapak Ibu miliki. Misalkan Bapak Ibu punya produk organik gitu ya, kita bisa jual itu sebagai satu tawaran varian produk kepada konsumen, utamanya kepada negara-negara yang mungkin mereka belum terlalu aware dengan organic food gitu ya. Oke, lalu yang lainnya adalah produk attributes. Ya, produk attributes ini adalah lebih kepada fitur atau benefit. Ya, benefit dari produk tersebut, apa yang akan konsumen dapatkan, benefit apa yang konsumen dapatkan ketika mengkonsumsi makanan Bapak Ibu sekalian misalkan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara benefit ya, klaim atas benefit, itu Bapak Ibu harus perhatikan juga standarnya atau aturan-aturan ya mengenai pencantuman benefit dari produk Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan untuk produk-produk kesehatan itu kalau di negara maju itu sudah diatur oleh pemerintahnya. Ya, nggak boleh misalkan
mengklaim sesuatu, misalkan ini obat segala penyakit gitu ya, itu nggak bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mencantumkan benefit, tetapi tidak jangan sampai ya melanggar aturan yang ada di negara sana gitu ya. Atau misalkan seperti iklan ya, yang saya tahu misalkan iklan itu nggak boleh sampai misalkan menyebutkan ini produk terbaik, ya nomor satu, ya atau produk yang paling ampuh. Nah, kayak gitu-gitu bahasa yang seperti itu tuh dilarang oleh negara-negara maju utamanya yang sangat melindungi konsumennya. Jadi jangan sampai konsumen itu dalam tanda petik tertipu ya dengan iklan-iklan yang Bapak Ibu buat. Oke. Lalu R&D ya, R&D-nya adalah riset apa yang harus dilakukan untuk sebelum Bapak Ibu bisa meluncing atau menjual produk tersebut gitu ke pasaran. Ya, ini apalagi utamanya mungkin produk Bapak Ibu sekalian kalau yang misalkan konsumsinya adalah berkaitan dengan kesehatan. Jadi Bapak Ibu mungkin harus melakukan research and development yang diperlukan, yang dibutuhkan atau yang diharuskan oleh produk tersebut. Oke. Lalu Bapak Ibu sekalian harus juga mulai memasukkan komponen produk life cycle ya. Jadi semua produk itu memiliki life cycle. Apa itu produk life cycle? Seperti ini Bapak Ibu sekalian gambarannya. Ya, jadi siklus hidup sebuah produk ya itu bisa kita bagi menjadi 5 ya. Misalkan ada tahap development, pengembangan, ini kalau produknya benar-benar baru ya, baru development, terus kemudian pengenalan ke pasar, kemudian siklus selanjutnya adalah adanya pertumbuhan, kemudian mencapai maturity, mencapai kedewasaan, bukan kedewasaan, tapi apa ya, Pak Lukas, maturity itu bahasa Indonesia apa tuh? Product maturity. Matang ya. Bahasa Indonesia? Matang. Oh, sudah mencapai kematangan. Ya, ya sudah mencapai kematangan atau sudah dalam tahapan di mana dari sisi konsumsi segala macam itu sudah mulai turun gitu ya permintaannya gitu, jadi sudah matang, sudah market sudah mulai bosan. Ya, dari situ kemudian declining. Nah, ini semua punya konsekuensi Bapak Ibu sekalian terhadap apa? Terhadap 3 hal, revenue, cash, and profit. Ya, pada saat kita misalkan ya pada saat kita development itu revenue kita mungkin kecil. Ya, revenue kita kecil, dari sisi cash flow juga masih negatif cash flow, kemudian dari sisi profit juga misalkan malah nggak ada profit, nih zero nih, ya di bawah garis nol nih, di bawah garis nol itu artinya belum ada profit, ya. Jadi ini yang saya bilang, kadang-kadang kita ketika masuk satu market, ya atau punya produk baru yang dijual satu market, itu kita belum mendapatkan profit nih teman-teman, ya negatif nih, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bukan kata teori saja, tetapi memang teori yang sudah terbukti ya gitu ya. Saya sendiri sama mengalami hal seperti itu gitu ya. Oke, lalu kepada introduction itu kita mulai cash flow kita mulai membaik, profit kita juga sudah mulai ada gitu ya. Terus growth itu semakin tinggi, revenue semakin tinggi, profit juga semakin tinggi. Nah, pada saat maturity ya, pada saat kematangan atau tadi perusahaan produk itu sudah mulai jenuh di pasaran, ya ini kita akan mengalami yang namanya revenue yang mulai menurun Bapak Ibu sekalian. Oke. Dari sisi profit juga otomatis menurun, tetapi dari sisi cash kita masih terus mengeluarkan pendanaan nih Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Nah, ini mungkin pada saat maturity ini, pada saat satu produk itu sudah mature, itu mungkin kita perlu melakukan inovasi. Kita perlu melakukan diferensiasi produk mungkin ya, yang tujuannya adalah untuk menaikkan lagi revenue ini. Nah, nanti jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu juga punya produk, Bapak Ibu juga harus perhatikan ini, apakah produk yang Bapak Ibu akan jual itu di pasaran sudah mencapai tahapan yang mana nih? Ya, kalau Bapak Ibu katakanlah produknya itu nggak punya uniqueness, nggak punya hal baru yang Bapak Ibu akan deliver, ya ketika
udah di tahapan maturity si produk tersebut secara umum di pasaran, Bapak Ibu akan mengalami penurunan revenue. Jadi Bapak Ibu masuk ke sana tuh revenue kita akan ngap-ngapan ya, penerimaan kita akan tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan business plan untuk juga bisa mengkaji, mereview ya posisi dari si produk tersebut di pasaran itu sudah seperti apa. Ya, dulu misalkan beberapa ya jadi kita bisa lihat ya beberapa produk yang ada di pasaran di Indonesia gitu ya. Ada yang sempat booming tetapi boomingnya cuma sebentar, kemudian juga mulai menurun ya dan bisnis itu sekarang mungkin sudah hilang gitu ya. Gitu ya. Utamanya produk makanan itu kan salah satu produk yang ini ya, yang life cycle-nya juga bisa bisa rendah gitu ya. Bisa rendah Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini dari product plan? Ya, jadi ini masih kalau product plan ini masih ya boleh dibilang masih apa ya, masih sederhana gitu ya, tidak perlu banyak hitung-hitungan gitu. Tapi kalau kita masuk ke production plan nanti kita akan lebih banyak berkutat dengan hitung-hitungan nih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lanjut saja deh. Production plan. Jadi production plan itu apa tujuannya? Tujuannya adalah effective resource utilization. Jadi kita bisa mengoptimalkan, membuat efektif ya penggunaan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang kita miliki itu apa? Macam-macam. Sumber daya perusahaan itu bisa tenaga kerja, peralatan, kemudian bahan baku yang dibeli gitu ya. Itu kalau kita membuat production plan yang baik itu kita bisa punya pemetaan ya tentang resource apa yang kita miliki ya dan bagaimana kita mengalokasikan resource tersebut atau menggunakan resource tersebut. Oke. Lalu juga bisa melakukan estimasi resource. Ya, kita bisa menghitung berapa banyak kebutuhan ya sumber daya yang kita harus lakukan di setiap waktunya. Katakanlah di 6 bulan pertama harus berapa banyak tenaga kerja yang di hire, speknya apa saja, kemudian 6 bulan kedua harus gimana, dan seterusnya. Ya, termasuk pembelian bahan baku misalkan. Nah, semua itu kan pasti ada konsekuensi biayanya. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah berapa banyak kebutuhan modal per bulan, permodalan per bulan yang harus kita sediakan juga kita bisa dapatkan dari kita membuat production plan yang baik. Lalu juga adanya coordination of different departments. Ya, jadi dengan production plan ini kita bisa memfungsikan koordinasi. Ya, jadi basis untuk koordinasi antar departemen itu di production plan. Ya, Bapak Ibu sekalian di dalam tahapan produksi tentu ada stage of production atau ada divisi di dalam produksi gitu ya. Jadi misalkan divisi penerimaan bahan baku, kemudian sortir, kemudian apalagi kalau makanan itu misalkan pemasakan, dari masak itu masuk ke misalkan quality control, dari quality control masuk ke pengemasan misalkan ya. Itu baru diproduksi nih, belum lagi departemen yang lain, departemen misalkan sales ya. Jadi kalau kita membuat produk planning yang baik ya untuk production dalam hal misalkan tahu ya berapa banyak kapasitas yang mampu kita produksi per bulannya, itu kita bisa ngomong ke bagian sales, saya produksi sekian, tolong kamu jual sekian. Jangan kamu jual di atas apa yang bisa kami produksi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, koordinasi antar departemen itu juga merupakan buah atau objektif dari production plan. Lalu juga melakukan planning terkait dengan waste, dengan sampah atau dengan barang yang tidak terpakai, yang menjadi ekses dari aktivitas produksi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah punya di product plan itu kita tahu karakter produknya apa yang harus dibuat,
Ya, di production plan itu nanti kita juga harus menghitung ya cara memproduksi seperti apa yang bisa meminimalisir waste, meminimalisir sampah atau grade yang tidak terpakai. Ya, itu kalau kita dari awal tidak punya production plan yang baik dalam hal waste minimization, itu nanti kita bisa babak belur. Ya, babak belurnya misalkan harga kita jadi mahal jatuhnya, karena setiap waste itu pasti ada konsekuensi terhadap biaya produksi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian babak belur yang lain misalkan apa? Dikomplain oleh customer. Ya, produk kita misalkan tidak standar hasilnya antar kemasan itu. Oke. Lalu juga penting untuk kita meningkatkan produktivitas ya. Jadi dengan kita punya production plan itu produktivitas kita itu bisa ditingkatkan terus-menerus. Lalu improvement in quality juga gitu. Tadi bagian dari misalkan manajemen waste itu adalah kita bisa meningkatkan kualitas ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah dua hal, customer satisfaction ya, kepuasan konsumen dan pengurangan biaya ya. Jadi saya punya pengalaman dari saya punya menghemat waste aja gitu ya, itu saya bisa bisa meningkatkan cost ya, itu bisa sampai ratusan juta per tahunnya ya, hanya karena kita memanage produksi yang baik supaya waste-nya itu bisa minimal ya, bisa kita minimalisir. Oke, nah production plan itu akan seperti ini implementasinya. Jadi kita nanti akan punya master production schedule. Master production schedule ini adalah jadwal produksi ya setiap bulannya ya, yang tentunya akan ditentukan oleh misalkan pertimbangan modal yang tersedia, bahan baku yang ada gitu ya. Kemudian juga demand ya gitu. Nah, jadi kita punya master production schedule, nanti dari master production schedule ini diturunkan ya pada dua hal, material requirements plan. Material requirements plan itu adalah berapa banyak bahan baku ya, atau scheduling bahan bakunya harus seperti apa supaya tujuan dari kapasitas produksi yang kita canangkan setiap bulannya ini terpenuhi. Ya, jadi kita punya material requirements plan ya, itu harus juga detail ya, kapan waktunya, bagaimana cara nyortir dan lain sebagainya. Kemudian adalah capacity requirement plan. Jadi kapasitasnya ini untuk memenuhi tadi jadwal produksi, itu kita bisa menghitung kapasitasnya ya, kapasitasnya harus seperti apa, atau tenaga kerjanya harus seberapa banyak yang di hire ya, harus misalkan jam kerjanya seperti apa ya, itu semua masuk di capacity requirement plan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau ngasih kuis nih biar nggak ngantuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya mau tanya, kalau secara hitung-hitungan ya, berapa banyak produksi barang yang harus kita lakukan atau kita buat, kita produksi setiap bulannya katakanlah ya, hitung-hitungan sederhananya itu kita ngambil dari data apa nih Bapak Ibu sekalian? Demand, Pak. Dari data demand? Iya, Pak. Dengan siapa nih? Dengan siapa, Bapak? Pak Triandi. Oh, Pak Triandi. Bisa Ya. bisa dielaborasi lagi, Pak? Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Boleh dibuka aja videonya, Pak. Itunya. Pak Triandi, silahkan. Kalau nggak pakai video juga nggak apa-apa. Takut lagi. Udah
sibuk. Oh iya, boleh Pak dipaparkan sedikit kalau dapat Pak Triandi boleh ke Ya menurut saya di sini. kapasitas produksi kita harus berbanding lurus sama demand Pak, karena Hmm. kalau misalnya kapasitas produksi kita lebih rendah dari demand, potensi nanti pelanggan kita bisa lari terus. Tapi Oh iya. kalaupun misalnya kapasitas produksi kita jauh lebih tinggi dari demand, Hmm. cash flow kita akan macet karena barangnya stok jadinya nggak bergerak. Oke. Ya. Mungkin Ada lebih baik pendapat? Hah? mungkin lebih baik kuota produksi kita 1,5 kali lipat dari demand lah. 1,5 kali lipat dari demand. Iya Pak. Oke. Kalau demand-nya, demand itu maksudnya existing customer atau demand pasar nih? Existing customer Pak. Existing customer. Kalau customer-nya Iya. cuma satu, misalkan mintanya cuma atau customer-nya ada 5 misalkan ya, Hah? demand permintaan mereka misalkan hanya 10 ton per bulan, ya, gitu. Sedangkan produksinya apakah harus ngikutin 10 ton per bulan atau harus diupayakan lebih tinggi lagi? Mungkin diupayakan lebih tinggi Pak, jadi 15 ton Pak. Tapi kan nggak ada yang beli tadi, Mas. Nah 5 tonnya persiapan maksudnya gini, produksi itu bukan jauh lebih tinggi dari demand. Tapi ada Produksi spare-nya juga. Jadi, ada stoknya. iya, jadi kalau pada saat kita misalnya ada kesempatan kita untuk menambah pelanggan baru gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari 10 ton tadi yang Bapak jual itu untungnya kecil, jadinya rugi, gimana tuh caranya? Untung kecil atau rugi Mas? Kalau rugi ya nggak sama sekali. Iya, kalau rugi, kalau jadinya masih statusnya perusahaan itu jadinya secara operasional masih rugi. Secara operasional masih rugi. Gimana? 50.000. Hah? Siapa tadi? Pak, selamat siang Pak. Maaf, saya Pak Irwan Pak. Boleh Ya. coba Pak jawab? Boleh. Pak, saya resen Pak. Oh, Pak Ilham. Oh iya, raise hand dulu aja. Pak Ilham Oh boleh. ya, Pak Ilham dulu aja Pak dari tadi. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih. Kalau saya gini Pak, untuk production plan itu, pertama saya harus sesuaikan dulu dengan kapasitas produksi, gitu kan, kapasitas produksi ditambah ketersediaan bahan baku. Ya. Dan ketika memang saya memiliki ketika memang memiliki demand yang cukup banyak, harus dilihat dulu bahwasanya kapasitas produksi saya masuk atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, dilihat kembali bahan bakunya tersedia atau tidak, sehingga korelasi kebutuhan dari pelanggan bisa saya cukupi. Ditambah faktor ketiga adalah dilihat dulu Pak, bahwasanya secara kapasitas finansial yang saya miliki, apakah sanggup untuk membackup permintaan yang ada atau tidak. Begitu Pak. Iya. Sederhananya dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Ilham. Pak Arif. Ya, oke. Terus Pak Irawan tadi. Ada Pak Irwan Hermawan. Pak Irwan ya, sorry. Pak Irwan silakan. Pak Irwan. Oh. Sebentar. Baik Pak. Saya lagi di kendaraan, jadi antara nyetir sama ingin jawab. Oh, boleh. Udah jelas? Ya, udah Pak. Oke. Kalau ini yang saya alami ya sendiri ya. Saya selalu lihat dari kondisi pasar itu biasanya saya lihat dari konsumen yang saya jual produk itu mereka mampu beli berapa tuh. Jadi intinya saya lebih banyak ekstra daripada intern. Kenapa? Saya nyiapin barang banyak, barang nggak kejual atau nggak keserap sama konsumen ya saya pergi. Terus yang kedua lihat kondisi politik ataupun pergerakan dari peraturan pemerintah siapa. Yang ketiga saya lihat dari faktor
di luar dari politik dan internal, yaitu musim kayak COVID sekarang. Dulu saya punya prediksi ini malaman aja, saya prediksi produk saya aku banyak, terus kemudian saya produksi jual Produknya apa, Pak? Saya teknik budaya berbaku ubi lembu, jadi saya buat 9 jenis produk yang mulai keripik, tepung, terus kanji, terus kait ya. Nah, tapi yang prioritasnya pakai keripik, tepung sama kanji. Nah, pada saat saya produksi banyak kendaraan, saya produksinya keripik dulu banyak banget. Nah, saya nggak mau hatikan visi akan AM atau akan apa. Ya akhirnya produk itu sudah terjual ya. Akhirnya banyak tidak terjual gitu. Nah akhirnya ya kalau saya hitung-hitung sih masih antara yang dijual sama yang tidak terjual itu masih break even point, masih terselamat gitu. Jadi kalau saya selalu berantisipasi kepada yang faktor bukan di dalam perusahaan tapi di luar perusahaan. Di luar perusahaan ya. Karena apapun yang, iya betul. Kayak saya mau produk berapapun kalau faktor luarnya, maksudnya di luar perusahaannya kacau, ya saya nggak bisa apa-apa. Kayak sekarang kondisi saya banyak yang dimodifikasi gitu, maksudnya bagaimana caranya. Jadi saya lebih mementingkan faktor luar. Kalau faktor intern perusahaan bisa saya atur-atur. Maksudnya nggak begitu besar sih perusahaan saya sih. Tapi maksudnya fleksibilitas dari suatu kondisi bisa mengikuti gitu, Pak. Belum begitu besar gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menanggapi. Ya, jadi penentuan berapa banyak produksi ya, terus produksi katakanlah per semester atau per tahun dan kemudian produksi per bulannya itu ya bisa dari macam-macam cara gitu ya, dari macam-macam pendekatan gitu ya. Tadi ada yang bilang dari demand gitu ya, permintaannya sebanyak apa itu kita sesuaikan, plus tambah apa mungkin buffer stock ya atau inventory ya, dilebihin berapa persennya gitu ya untuk nanti customer yang lain. Kemudian bisa dari pendekatan penyesuaian dengan permodalan kita gitu ya, permodalan kita berapa banyak bahan baku yang kita perlukan untuk produksi tersebut, ketersediaan bahan baku itu juga kita bisa menentukan. Oke. Tadi Pak Irwan tuh terakhir melihat dari luar ya, itu juga bisa ya kita mempertimbangkan faktor-faktor lain. Oke. Atau bisa juga dari sisi yang biasa saya lakukan gitu ya. Saya itu membuat production schedule itu berdasarkan targetnya saya, bisnis itu minimal setiap bulan itu harus mengcover biaya fix. Biaya yang harus saya keluarkan setiap bulannya. Ya, sehingga kalau kita sudah keluarkan punya biaya per bulannya, katakanlah biaya per bulan gaji karyawan, gaji saya, gaji segala macam, itu listrik dan segala macam misalkan 100 juta. Ya, jadi saya harus minimal bisa memproduksi senilai memproduksi barang yang nanti kalau dijual itu bisa memberikan keuntungan minimum 100 juta. Kenapa? Karena tadi saya punya beban overhead ya yang saya harus tanggung setiap bulannya. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti ketika minggu depan kita belajar biaya ya, itu nanti kita akan lihat bahwa biaya itu jangan yang dilihat hanya biaya HPP produksi barang saja, tetapi yang lain yang penting adalah fixed cost Bapak Ibu sekalian. Fixed cost ini yang kalau kita nggak bisa tutup per bulannya, itu tentunya akan mengurangi modal kita, akan menggerogoti modal. Gitu ya. Jadi saya biasanya menentukan berapa besaran produksi setiap bulannya atau sales setiap bulannya itu adalah dari berapa banyak fixed cost yang kita miliki. Konversi kepada satuan volume barang itu yang harus dijual. Gitu ya. Jadi setiap bulannya saya dipastikan minimizing loss atau kalau bisa dapat profit setiap bulannya.
Gitu sih Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Arif, Ya. ada pertanyaan lagi dari Pak Haryo. Ya. Nah, kepada Pak Haryo dipersilahkan Pak. Terima kasih Teh Desi. Ya, Pak, sama-sama. mohon izin bertanya Pak. Ya. Ini untuk yang produk plan itu kan biasanya kita masukkan di rencana kerja tahunan ya Pak ya? Ya. Terus untuk produk plan rencana kerja tahunan. Enggak, ini bisnis plan Pak. Oh, bisnis plan itu di rencana kerja tahunan ya Pak ya? Enggak, bisnis plan ini ya setiap beda dengan bukan beda dengan RKP ya. Kalau bisnis plan ini semacam roadmap-nya gitu Pak ya. Jadi bukan per tahun. Oh iya Pak. Kalau RKP rencana kerja dan anggaran perusahaan itu per tahun Pak. Jadi berarti ini yang masternya gitu ya Pak ya? Ya ini masternya gitu. Jadi ini lebih bersifat mungkin 5 tahunan gitu ya. Jadi jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Yang pertanyaan Pak di yang produk tadi itu kan ada innovation, terus ada game changing, ada reboot. Kalau misalnya kita masukin itu dalam suatu inovasi di produk itu, estimasi waktu perencanaannya itu berapa lama kira-kira? Enggak, ini hanya deskripsi saja sih Pak. Ini sifatnya deskriptif gitu ya, dan belum tentu semuanya harus dimasukkan. Jadi basically adalah hal-hal informasi apa saja yang perlu diketahui oleh internal perusahaan dalam artian owner dan employee maupun oleh customer Pak. Jadi ini hanya sifatnya deskriptif Pak. Oke Pak Arif, terima kasih. Ya. Dilanjut dulu saja ya Bapak Ibu ya, soalnya setelah ini ada Pak Lukas. Mangga Pak Arif. Oke, makasih. Nah, tadi kenapa kita harus membuat production plan? Kalau tadi itu sudah ada objektif, terus kemudian dari komponen dari production plan. Sekarang adalah mengapa kita harus membuat production plan? Ya, kita harus membuat karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah adanya fluktuasi permintaan akan barang yang kita miliki, lalu juga fluktuasi kapasitas atau supply. Ya, kemudian adalah adanya kesulitan kita untuk meningkatkan produksi, ya utamanya dalam jangka waktu yang dekat gitu ya. Akan sulit kita naikin kapasitas produksi karena akan terbentur misalkan kemampuan kita untuk berinvestasi, kemampuan kita untuk membeli alat-alat, atau kemampuan kita untuk meng-hire tenaga kerja gitu ya, yang baru gitu ya. Nah ini tiga alasan kenapa kita harus melakukan production plan. Nah, terkait dengan tadi tiga fluktuasi tadi ya, itu ada caranya sih ya untuk kita memanage tadi. Misalkan untuk memanage demand, memanage fluktuasi permintaan, kita bisa melakukan namanya reservation of capacity. Ya, jadi biasanya itu atau yang baiknya Bapak Ibu sekalian misalkan bertanya kepada buyer, ya bertanya kepada buyer rencana mereka untuk tahun depan seperti apa. Ya, jadi misalkan di semester 2 2021 Bapak Ibu nanya ke mereka. Ya, rencana mereka di 2022 itu semester 1 seperti apa. Nah, ini reservation of capacity ini adalah untuk Bapak Ibu bisa menghitung, memperkirakan berapa banyak kapasitas produksi yang harus barang yang harus diproduksi, dan juga mengatur timing, ya mengatur timing produksinya, ya sehingga delivery time-nya itu bisa termanage dengan baik. Nah ini biasanya saya kalau nggak COVID ini saya nanya kapasitas atau nanya rencana order itu datangin langsung ke si buyer-nya, gitu ya, datangin ngobrol banyak dengan mereka, jadi saya bisa bikin penjadwalan untuk delivery time masing-masing. Tentunya adalah kalau kita dengan bekal kita punya informasi tentang kapasitas tadi yang kapasitas produksi yang kita miliki. Oke, atau kita juga bisa ngasih mempengaruhi permintaan tadi misalkan dengan ngasih tarif atau harga khusus, ya, lalu memberikan diskon,
ya, lalu juga ada special offers ke mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang misalkan ada waktu-waktu di mana produksi kita banyak. Nah, supaya bisa meningkatkan penjualan, itu di bulan-bulan tertentu katakanlah kita ngasih mereka spesial diskon. Ya, kalau misalkan kita lagi mau lebaran nih, misalkan sebulan sebelum lebaran kita ngasih diskon ke mereka. Harapannya apa? Kita punya dana tambahan untuk bayar THR misalkan. Ya, gitu. Jadi apa permintaan juga kita bisa pengaruhi. Sedangkan beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk memanage supply, ya, misalkan kita menggunakan inventory system, oke, atau ini adjustment terhadap kapasitas produksi, ya, menambah atau mengurangi pekerja, lalu membuat penjadwalan shift gitu yang bisa memastikan misalkan kapasitas produksi bisa dinaikkan, lalu juga bisa melalui working hour yang berbeda-beda, yang ada variasinya gitu ya, atau kita bisa naikkan kapasitas misalkan dengan menggunakan outsourcing. Ya, jadi kalau ada hal-hal atau ada stage produksi yang kiranya bisa kita lempar keluar sehingga kita tidak perlu meng-hire tenaga kerja lebih banyak, itu kita bisa melakukan subkontrak atau outsourcing. Atau kita mencari atau melakukan debottlenecking ya. Jadi kita mencari bottleneck mana saja di bagian mana dari stage produksi itu yang kira-kira ada hambatan, ya, kemudian kita cari solusi atas hambatan tersebut. Yang terakhir adalah ya tentunya kita bisa meningkatkan kapasitas dengan menambah fasilitas atau menambah pabrik baru atau menambah mesin baru dan lain sebagainya. Oke, nah ini SWOT analisis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi bagian dari kita membuat business plan adalah di setiap komponen dari business plan tadi product and services plan sama production plan itu kita bisa bikin SWOT analisisnya. Ya, jadi kita tahu mana yang menjadi kekuatannya kita, kelemahannya mana, opportunity-nya mana, ya, dan threats-nya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merangkum ini SWOT analisis ini dari bisnis Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian bakalan bisa membuat strategi yang tadi tujuannya adalah meminimalisir loss atau maximizing profit. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pemantik diskusi ya. Nah, silakan lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif pemaparannya. Selanjutnya lanjut ke Pak Lukas mengenai marketing plan. Pada Pak Lukas, dipersilahkan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan mengenai marketing plan ya. Sebentar. Share. Saya bisa share ya? Bisa Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita sudah bahas minggu lalu ya, bahwa pada saat market entry ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Pada saat kita memilih suatu negara, yaitu yang pertama adalah daya tarik pasar. Ya kan? Daya tarik pasar ini tentunya mirip dengan market potensial yang sudah kita bahas. Kita melihat berapa besar nilai pasar di negara itu ya. Lalu yang kedua adalah kompetisi. Di sini kita mencari tahu mengenai kompetisi pasar di negara target. Ya kan? Apakah pasarnya masih baik atau tidak ya. Kita bisa menggunakan analisa five forces-nya Porter atau SWOT-nya tadi Pak Arif, SWOT-nya Pak Arif juga bisa. Jadi kalau five forces-nya Porter itu loh, bagaimana kalau kita di posisi supplier, kita mensuplai produk ke negara tersebut. Lalu bagaimana dengan bayarnya di sana, pesaing baru, lalu barang substitusinya itu bagaimana ya. Lalu yang ketiga adalah minggu lalu kita
bicara juga mengenai risk atau risiko. Karena risiko ini ada di mana-mana. Sekalipun kita bisnis di Indonesia, itu juga kita juga ada risiko di situ kan. Nah, risiko apa sih yang perlu kita perhatikan? Ya, yang pertama sistem politik. Tadi Pak Irwan ya ada sebut juga masalah politik ya. Jadi sistem politik ini harus jadi pertimbangan karena sistem politik nanti yang menang, yang kalau ada pemilihan umum atau yang menang itu akan membuat regulasi sesuai dengan sistem politiknya. Jadi kita harus sering baca-baca berita soal negara target ya. Misalnya kegiatan di parlemennya, cara mereka membuat regulasi-regulasi baru yang berkaitan dengan industri produk kita, gitu ya. Nah, misalnya kalau partai buruh yang menang, gimana efeknya ke peraturan-peraturan, gitu ya. Kalau saya baca, biasanya kalau partai buruh menang itu programnya itu pembukaan lapangan kerja, ya jadi prioritas, gitu kan. Kalau partai yang sosialis menang gimana? Sosialis ini lebih ke pengentasan kemiskinan program-programnya. Tapi biasanya mereka tidak pro investasi dari negara lain. Jadi ya kalau sosialis bagaimana, kalau partai buruh gimana? Kita di Eropa pun ada partai sosialis, cuman mereka sudah sosialis demokrat misalnya. Nah ini kita lihat efek-efeknya ke pembuatan peraturan-peraturan bisnisnya seperti apa gitu kan. Lalu partai hijau, kalau partai hijau biasanya memberikan efek berbeda dari sisi peraturan impor gitu kan. Mungkin sertifikasi yang mengarah pada prinsip-prinsip green ya kan, atau ekologi ya, itu misalnya sertifikasi organik gitu ya, mungkin bisa lebih banyak dan mungkin bisa lebih ketat gitu kalau partai hijau yang menang gitu. Nah kita mesti cari tahu sebetulnya di negara-negara itu terjadi perubahan politik seperti apa gitu yang mungkin akan berimpact pada rencana kita mengekspor suatu produk. Jadi misalnya juga kita harus cari juga kemudahan berusaha, informasi-informasi kemudahan berusaha di negara tersebut. Misalnya bank rates atau kalau kita sebut di sini tuh BI rates ya, Bank Indonesia suku bunga gitu ya. Kalau bank rates-nya rendah, bagaimana kita analisa, ya kan? Karena dulu di Amerika bank rate-nya pernah di bawah 1%. Dan perkembangan bisnisnya growth-nya nggak terlalu bagus karena bank tidak agresif memberikan kredit usaha gitu. Jadi saat itu banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika yang keluar dari negaranya untuk cari bisnis di negara-negara lain. Nah, makanya kalau saya rasa ya, kalau bisnis ekspor itu paling cocok sebetulnya pakai strategi fokus. Ini pendapat saya pribadi ya. Karena masuk suatu negara itu kan apa aja bisa dijual. Yang penting kita mengetahui detail-detail informasi pasarnya, peraturan-peraturannya. Dan kalau fokus pada suatu negara saja, menurut saya udah cukup repot karena kita harus mencari data-data detail yang akan memakan waktu banyak gitu kan. Jadi kalau sekali kita masuk, maksudnya fokus itu sekali kita masuk atau pilih satu negara, kita membawa barang-barang banyak gitu. Jadi di situ. Jadi itu 3 sisi yang mungkin kita sudah pelajari, sudah kita bahas ya minggu lalu. Oke, kita akan masuk ke marketing plan. Oke, marketing plan. Marketing plan ini kan plan ya, rencana ya. Jadi apa sih yang mau kita lihat dari rencana marketing? Jadi rencana marketing ini tidak bisa berdiri sendiri. Suatu rencana marketing tidak jatuh dari langit gitu ya. Ada dasarnya. Ada dasarnya kita membuat marketing plan. Karena marketing plan ini suatu strategi yang besar, mempengaruhi seluruh aspek perusahaan. Jadi makanya kita ada step-stepnya, ada tahapannya, supaya kita bisa kerjakan dengan sedikit-sedikit, tahap demi tahap, gitu ya, tidak sekaligus. Nah, tahap-tahapannya adalah set your objective atau buat target-target Anda, ya kan? Semua aktivitas itu memiliki target.
apalagi ada kaitannya dengan bisnis. Maka semua aktivitas kita itu harus kita record, kita ukur, dan kita pertanggungjawabkan ya. Begitu juga tujuan-tujuan bisnis kita harus didefine dari awal, apa targetnya, apa tujuannya. Ya. Nah, yang kedua adalah situation analysis. Di sini kita perlu melihat bahwa kita berada di situasi apa di negara tersebut. Apakah barang yang akan kita ekspor ini disuplai oleh banyak pihak dan diminta oleh banyak pembeli atau bagaimana gitu kan? Begitu juga peran dari stakeholder atau kita biasa lihat dari pemerintah atau dari peran dari asosiasi. Apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak? Nah, ini hal-hal ini perlu dirumuskan. Tujuannya supaya strategi kita jadi makin tajam ya. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah create marketing program. Jadi kita membuat strategi-strategi dan program-program untuk memenangkan persaingan di industri produk di negara tersebut ya, di industri di produk yang kita supply gitu kan. Lalu kita tahapan keempat adalah kita mengecek performance metric. Ya, kita mengukur apakah strategi, program-program atau usaha kita ini benar-benar sudah tepat atau belum. Nanti kelihatan. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu, set your objective. Oke. Nah, yang pertama adalah objektif atau tujuan-tujuan dari bisnis ekspor yang kita jalankan. Ya, apa sih ini tujuannya? Tujuannya apakah untung atau bagaimana? Atau kalaupun rugi mau ditahan berapa lama? Sanggup nggak gitu ya kita menahan rugi gitu berapa tahun gitu ya? Kalau atau bagaimana kita mesti persiapkan semua konsekuensinya, semua kemungkinannya. Jadi kita perlu tahu apa itu tujuan bisnis. Sangat perlu kita menentukan tujuan bisnis supaya bisnis kita bisa berhasil ya. Pertama kita menentukan market share. Sebelah kiri ya, paling kiri itu market share. Yaitu ukuran berapa dalam kita bisa menguasai pasar. Misalnya kita menentukan share 10% dari sejumlah nilai market potensial gitu ya. Dua minggu lalu kita sudah bahas mengenai market size dan market potential ya. Jadi share biasanya menjadi indikator keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menguasai suatu pasar gitu. Ya. Lalu sales. Yang kedua adalah sales. Sales mungkin kedengaran lebih konkret karena ukurannya revenue atau uang yang didapatkan. Berapa target atau forecast sales kita perlu sebutkan dalam tujuan-tujuan kita bisnis. Ya kan? Kalau tidak, kita tidak bisa mengukur dong apakah kita berhasil atau tidak gitu ya. Atau usaha-usaha yang kita lakukan ini menghasilkan sesuatu atau malah jalan di tempat. Ya kan? Kalau sales kita sama terus panjang bulan lalu, ya sepanjang beberapa bulan ini sama terus, tapi cost kita naik, sebenarnya kita mundur, bukan maju. Gitu ya. Jadi harus ada tujuan sales berapa yang kita anggap kita ini berhasil. Ya. Yang ketiga adalah volume. Jadi di volume ini adalah jumlah kuantiti berapa yang akan kita jual untuk mencapai tujuan kita. Dalam hal ini volume itu berhubungan erat dengan sales karena biasanya di situ ada data sales, ada juga data volumenya, sejumlah barang yang terjual gitu. Yang keempat adalah profit. Hal ini yang membuat kita deg-degan ya. Kalau naik profitnya kita deg-degan juga apakah benar gitu ya. Kalau turun juga kita deg-degan gitu. Profit juga penting menjadi salah satu tujuan bisnis kita. Kita harus define berapa. Yang kelima adalah time, waktu. Di mana waktu itu untuk mendapatkan target dari tujuan-tujuan itu kita tentukan. Kalau lewat bagaimana, ya?
kita harus tentukan, misalnya kita mau target 1 miliar misalnya dalam waktu 1 tahun, bisnis plan gitu ya. Ya itu makanya kita tentukan di situ ada waktu 1 tahun gitu kan. Jadi kalau kelewat atau tujuannya tidak berhasil, ya gimana gitu. Nah, berarti kita harus mengevaluasi dari situ. Nah, contoh di bawah ini ada example ya, ada contoh suatu kalimat yang berisi tujuan-tujuan bisnis. Seperti masuk market China, mendapatkan share 0,01% dari pasar agro China yang jumlahnya itu 70 miliar dolar. Ya kan? Dan dengan target sales 7 juta dolar, itu yang kalau dirupiahkan sekitar 99 miliar, itu akan kita capai dalam tempo 1 tahun. Dengan cara mengirimkan sejumlah 4.320 ton produk macam-macam produk agro dalam setahun dan mendapatkan profit sebesar 12%. Nah, itu kalimat itu mengandung banyak tujuan bisnis, gitu ada 12% profit, ada tempo 1 tahun, ada nilai omset yang akan dikejar yaitu 7 juta dolar, ya kan, ada share 0,01% dari pasar agro China. Ya kan, terus harus mengirim sejumlah 4.320 ton gitu kan. Jadi ada angka-angka yang terukur dan yang memang direncanakan untuk kita kejar gitu kan. Nah, di marketing plan tahap kedua adalah kita harus melakukan situation analysis. Nah, ini dia. Jadi di tahap situation analysis ini, setelah kita menetapkan tujuan-tujuan perusahaan, kita mulai menginventarisasi masalah yang dihadapi di negara tujuan ekspor. Ya kan? Mungkin dengan bagaimana mencari buyer yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang besar, ya, supaya ordernya banyak, yang mau bayar cash, yang tidak komplain kalau kita telat produksi. Idealnya begitu. Tapi kenyataannya kan tidak ada yang ideal seperti itu. Yang namanya bisnis ekspor, sekalipun termasuk bisnis yang diimpi-impikan banyak orang, tapi sebenarnya nggak ada yang ideal di situ. Ya, kenyataannya kalau kita dapat buyer malah masalah gitu kan. Maunya bayar setelah barangnya diterima, atau mau DP tapi hanya 10%. Jadi kadang-kadang kita mau produksi, kita putar otak lagi gimana caranya membiayai produksinya ini gitu kan. Nah, itulah. Jadi selain masalah itu, kita juga harus menguasai situasi yang terjadi di negara itu. Ya kan? Jadi sebetulnya selain dengan metode 5 forces yang saya perlihatkan ini, kita juga bisa menggunakan yang Pak Arief sampaikan tadi, yaitu metode SWOT ya. Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis. Ya, maksud saya dengan makin banyak kita menggunakan macam-macam metode, menurut saya makin tajam kita mengetahui masalah yang dihadapi, ya kan? Nah, di 5 forces ini kita mempelajari kompetisi. Ya, kita supply satu produk ke satu negara, kita harus cari tahu mengenai kompetisinya, kompetitornya atau barang penggantinya yang biasa kita sebut substitusi, dan ancaman-ancaman lain. Harus tahu itu. Apa sih keuntungannya mencari tahu soal kompetitor? Nah, ini saya sudah sampaikan minggu lalu, tapi saya singgung lagi karena ini penting. Ini ada hubungannya dengan strategi. Ya. Pertama, kita bisa mengurangi risiko. Ya, kalau kita mempelajari soal kompetisi. Jadi kita menghindari kerugian waktu, biaya, atau akibat kompetitor yang sudah memiliki produk sejenis dengan kita, itu sudah melakukan tes pasar dulu. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor itu kita tinggal ambil. Kita udah tinggal analisa. Ya kan? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menghindari kesalahan.
Ya kan, kalau kompetitor sudah pernah masuk, sudah pernah bikin suatu produk dan gagal, apakah kita masih mau membuat produk yang sama gitu kan? Ya tadi Pak Arief sudah sebutkan soal produk life cycle kan. Kalau kita mau ekspor ke suatu negara, produknya sudah di tahapan apa gitu. Kita ekspor ternyata sudah maturity atau bahkan sudah decline, bagaimana tuh ya kan? Kita harus mengetahui. Paling bagus memang kalau kita ekspor produknya dalam tahap introduction, ya kan? Jadi pada tahap yang sedang kita bisa harvest, kita bisa menerima banyak untung dari situ. Ya, yang ketiga adalah kalau setelah kita survei, kompetitor kita ternyata gajah-gajah semua. Gimana dong? Ya kan? Apa mungkin kita cuma bisa mempelajari aja dari kompetisinya. Jadi kalau misalnya gajah-gajah semua ya kita jangan bertarung dengan mereka gitu. Kita jadi suppliernya aja. Ya, itu. Kalau kita jadi suppliernya gajah itu ya setidak-tidaknya kita mengurangi risikonya gitu. Tidak bertarung berebutan konsumen dengan gajah-gajah yang mana yang pasti lebih kuat secara capital gitu kan. Nah, dari gambar ini apa sih yang kita bisa lihat? Pertama-tama adalah sisi persaingan di dalam, itu yang di tengah, yang ada tulisan yang saya tunjuk sebagai negara target ekspor. Kita mungkin sudah survei di suatu negara, peran pemerintahnya dalam mengelola supply demand, ya kan? Ada campur tangan atau pasarnya bebas. Ya, jadi pasar bebas apabila supply berkurang ya harga naik, gitu kan? Jadi kalau barang yang kita tawarkan pada saat supply jadi barang yang kita tawarkan pada saat pada masa itu berkurang, maka kita bagaimana gitu? Kita harus pasang harga tinggi atau kita pasang harga terlalu murah karena kita nggak tahu kondisinya, ya kan? Ya itu, jadi kita perlu tahu posisi produk kita pada saat kita menawarkan barang. Ya, contoh bawang lah. Bawang ini yang kita tahu awal bulan ini panen. Dalam 2 minggu harganya naik karena barangnya sudah terserap di pasar. Jadi harganya mulai naik lagi. Nah, peran pemerintah di situ gimana? Di negara tujuan ya. Apakah seperti kita ya, kita kan floating sampai harga tidak wajar baru pemerintah akan intervensi gitu kan. Nah, apakah itu dilakukan di negara-negara itu atau tidak terhadap produk yang akan kita ekspor? Kita bisa pelajari dari situ ya. Lalu dari sisi supply, sebelah kiri nih, yang ada tulisan we are here. Kita tuh di gambar ini kita adalah sebagai supplier ke suatu negara. Ya kita cek ya, supply kompetitor kita untuk yang supply produk sejenis ini banyak atau tidak. Kalau banyak kan harganya biasanya ditawar turun gitu kan, tawar rendah gitu kan. Jadi strateginya gimana? Ya kan, kalau harga kita ditawar rendah, ya kita mesti hitung dulu COGS kita berapa, lalu kita kasih ya harga. Mungkin untung dikit, tapi kita minta pembayaran cash. Ya, jadi kita kasih murah tapi minta bayar cash. Nah itu salah satu strategi lah ya, yang kita harus kumpulin nih dengan cara kita membaca data-data yang ada di negara tersebut lewat metode gambar ini nih, 5 forces ini. Lalu buyer power gimana? Apakah pembeli kita banyak atau sedikit? Ya kalau pembelinya sedikit, ya kita mesti cek nih, apakah jangan-jangan sudah decline gitu kan? Nah, ancaman substitusinya gimana? Itu yang di atas, yang di bawah ancaman substitusi barang pengganti. Tadi juga Pak Arief sudah sebutkan, kita harus ngecek kendali supply di perusahaan-perusahaan di negara tersebut seperti apa untuk menjaga kontinuitas supply. Karena kalau supply-nya tidak terjaga, maka barang substitusinya akan masuk. Bisa dari produksi di negara itu, bisa dari negara lain, gitu kan? Oke, ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Kita perlu mengecek. Mungkin kita bisa juga kalau nggak sempat datang ke negara itu, nggak sempat interview, kita harus
Cari di internet gitu kan. Cari. Oke. Demikian dengan situation analysis. Oke, selanjutnya marketing program. Oke, jadi setelah tahapan situation analysis, sorry, bentar ya. Oke, jadi setelah tahapan situation analysis, kita akan membuat strategi ini. Strateginya apa? Yaitu berdasarkan pada untuk mengantisipasi masalah-masalah yang sudah kita hadapin tadi, yang sudah kita list inventory ya, masalahnya apa aja. Nah, ini makanya kita akan membuat yang dinamakan strategi menghadapi ancaman produk substitusi, menghadapi buyer, atau menghadapi supplier-supplier atau kompetitor kita yang banyak. Nah, itu kita masukkan dalam program-program marketing gitu kan. Nah, karena strategi ini menjadi kegiatan dan kegiatan itu biasanya membutuhkan biaya, ya makanya kita harus menyusun program-program ini dalam bisnis plan yang sistematis, ya kan, terukur. Ya, kita juga bisa pertanggungjawabkan, ya kan. Jadi bisnis plan itu kan sebetulnya kita memforecast biaya-biaya marketing kita apa aja, ya. Nah, salah satu bentuk marketing program ini adalah aktivasi. Aktivasi ini, activation ini adalah program untuk mengenalkan sebuah brand. Jadi teknisnya itu bisa bermacam-macam sih, tapi bisa lewat pengiriman sampel secara agresif atau lewat email masif yang sifatnya hard selling. Hanya dalam satu periode tertentu. Aktivasi biasanya seperti itu. Lalu branding, nah, ini biasanya tahapan awareness produk. Ya, kalau produk Bapak Ibu baru, ya ini bisa melakukan program branding. Lalu sales program, nah ini yang paling penting, program penjualan. Program penjualan itu tidak dilakukan, bisa dilakukan dalam semua tahap ya. Pada saat produknya itu growth, pada saat introduction, lalu pada saat mature. Even pada saat decline, kita bisa melakukan produk-produk bundling, misalnya program bundling dengan produk yang sudah decline gitu ya. Tujuannya apa? Jangan sampai produk kita mengendap di gudang, gitu kan. Kalau produk kita mengendap di gudang, ya kita akan menghadapi masalah suatu saat karena barangnya sudah nggak bisa dijual, volumenya banyak, ya kan, harga sudah nggak ada, gitu kan, atau bahkan sudah expire. Nah ini gimana? Daripada gitu ya, kita harusnya melakukan program bundling, gitu kan. Apa namanya, selain sales program tentunya ada, sorry saya agak cepat sedikit ya supaya waktunya bisa kekejar ya. Promotion juga ada, apa namanya, ada yang dinamakan di promotion itu ATL, above the line. Tapi untuk mencari buyer di negara tujuan ekspor mungkin kita nggak terlalu perlu lah above the line karena kita nggak tahu traffic kan di sana bagus atau tidak, traffic ke tujuan tertentu atau di posisi di suatu lokasi bagus atau tidak kita nggak tahu. Nah, yang perlu kita pakai mungkin sedikit adalah below the line. Ini untuk pembuatan katalog, brosur, dan mungkin sedikit apa namanya, printed untuk customer kita ya, apabila perlu kita scan gitu kan. Kalau kita perlu scan, mungkin membutuhkan katalog, customer kita atau calon buyer kita di luar negeri ya kita perlu apa namanya, membuat katalog yang apa namanya, yang relevan gitu kan. Nah, untuk digital, promotion digital, apa namanya, medianya bisa menggunakan sosial media atau website perusahaannya. Sosial media kita tahu bahwa sekarang sosial media sudah tidak ada border lagi antara kita dengan negara-negara lain. Jadi kita bisa menggunakannya. Minggu lalu kita sudah bisa apa namanya, merubah lokasi di Facebook. Itu lihat deh, kemarin kita kalau salah kita coba merubah lokasi di Facebook juga kita bisa pakai sih itu untuk kita bisa mempromosikan konten kita, tergantung kontennya mau diapain nih. Kontennya kan macam-macam kan, bisa itu awareness, bisa engagement, kita juga bisa mengkonversi, ada apa namanya, menggunakan apa namanya, leads atau hasil dari engagement yang sebelumnya
untuk kita konversi menjadi action, harus melakukan pembelian gitu kan. Nah, kita juga bisa menggunakan digital untuk kita memonitor feedbacknya, apakah customer ini suka dengan produk kita atau tidak, ya kan? Nah, menjawab solusi mereka, apakah produk kita ini penting atau tidak buat mereka gitu kan? Ya, lalu di marketing program juga bisa dimasukkan product development gitu. Seperti yang tadi Pak Arief sampaikan bahwa produk itu tidak ada yang stay selamanya. Pasti ada waktunya decline. Nah, tinggal waktunya decline ini bisa 10 tahun, bisa 8 tahun, bisa 5 tahun gitu ya. Oleh karena itu peluncuran produk yang sifatnya kita bilang test market gitu ya, itu jadi bagian penting untuk pengembangan suatu produk ya, demi mendukung sustainable product life cycle, supaya life cycle-nya itu berkelanjutan. Jadi bukan cuma satu produk, tapi bisa disusul 2 atau 3 produk gitu pada saat yang bersamaan, supaya cash flow-nya terjaga. Jadi ada income masuk, sales itu terjaga terus ya. Lalu konten marketing, tapi ini mungkin saya skip aja karena waktunya sudah mendesak ya. Nanti kita bisa aja ngomongin soal konten marketing pada konsultasi one on one ya. Nah, saya akan maju lagi nah, ini performance metric. Jadi tahapan yang terakhir ini performance metric ya. Kita melakukan pengukuran terhadap keberhasilan program-program yang kita lakukan. Ya, performance metric ini dalam hal ini kita menggunakan business plan. Jadi di business plan itu kita membandingkan forecast dan actual data kita dalam business plan, secara kita compare gitu ya, biasanya setelah kita forecast ya kan, dia akan jalan kan, jadi ketemu actualnya. Nah, actual dan forecast ini kita bandingkan, biasanya terjadi gap, ini yang kita sebut performance gap. Jadi antara forecast dan actual sering terjadi ketidaksesuaian ya. Ini yang menarik karena ini yang menjadi inti dari business plan, yaitu menjadi objek analisa kita. Apakah strateginya salah, ya kan? Apakah kurang resource-nya? Nah, sebagai contoh di gambar PT XYZ ini di bagian sales ya, terdapat rencana penjualan atau forecast pada bulan Mei 2021, rencana penjualan sebesar 270 juta ini yang kita bebankan kepada ekspor ini tidak terjadi, ya kan? Karena kalau kita lihat kan rencananya di forecast itu kan rencananya ada tuh 270 juta. Ya, tapi aktualnya tidak terjadi. Ya kan, penjualannya hanya terjadi di domestic market dan marketplace. Akibatnya target penjualan yang totalnya itu 356 juta yang sudah kita declare sebagai objektif di tahapan pertama tadi di depan hanya terrealisasi 40 juta. Nah, tentunya kemudian kita menganalisa mengapa tidak terjadi penjualan ekspor itu, gitu kan? Apakah mungkin karena ocean freight-nya sedang tinggi karena bulan-bulan tersebut sedang tinggi-tingginya, atau karena manajer kita tidak berhasil mendapatkan buyer, ya kan? Kalau ocean freight-nya tinggi lalu buyer membatalkan pesanan kita, lalu apa tindakan kita, gitu kan? Apakah marketing budget kita alihkan untuk menambal biaya ocean freight secara 50-50 dengan buyer, atau bagaimana, gitu kan? Atau kalau manajernya tidak berhasil mendapatkan buyer, bagaimana? Apakah perlu diganti dengan yang mampu mendapatkan buyer, ya kan? Ya beginilah caranya. Jadi kalau biasanya sudah diputuskan dalam suatu RUPS, maka bisnis plan ini harus dijalankan. Konsekuensinya kalau tidak dijalankan atau kalau tidak dijalankan ya, ini biasanya akan dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Jadi kekurangannya itu ditambahkan ke bulan-bulan berikutnya. Berarti sampai Desember. Karena batas RUPS biasanya Januari, ya kan? Di Januari mulai RUPS lagi, ya di mana ini nanti siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan salesnya, gitu kan? Gitu.
Lalu secara total bisa saja sales sebesar 40 juta ini sudah mengganggu bagian lain, misalnya produksi yang sudah membeli bahan baku. Seperti tadi Pak Arief kan bilang punya production plan. Jadi kalau bahan baku itu sudah dibeli dan bahan-bahan pendukung bahan baku juga sudah dibeli, nilainya mungkin sudah 300 juta. Karena kalau kita merancang 270 juta sales, berarti kan bahannya harus lebih mahal. Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi itu bisa aja 300 juta gitu kan. Nah, akibat lain adalah karena pembelian bahan baku yang mahal itu bisa jadi profitnya sebenarnya sudah minus, ya kan, sudah minus. Nah, inilah contoh performance metric dalam bisnis plan ya. Nah, kita nanti cobalah kalau memang Bapak Ibu memerlukan, kita bisa bicarakan di kelas one on one, ya kan, sehingga pembahasan ini bisa nyata, angka-angkanya bisa nyata. Oke, jadi ringkasannya aja nih, Des, ringkasannya 1 menit aja. Nah, jadi ringkasannya sebagai berikut ya. Jadi marketing plan itu yang pertama adalah kita menentukan objektif. Ini penting. Jangan berubah-ubah objektifnya. Salesnya misalnya 1 miliar 1 tahun. Oh, nanti kita revisi lagi 700 juta, direvisi lagi 500 juta. Akhirnya bolak-balik, kita jadi nggak tahu sebenarnya revisinya objektifnya apa gitu dalam bisnis ekspor ini. Ya, jadi jelaskan objektifnya yang definitif gitu kan. Lalu di tahap selanjutnya ditinjau melalui situation analysis, ya kan. Ini juga penting karena kita harus tajam melihat apa yang terjadi di suatu negara, ya kan. Bisa pakai 5 forces, bisa pakai SWOT analysis. Yang ketiga adalah bagaimana membuat marketing strategi dan marketing program yang bisa mengantisipasi masalah-masalah yang sudah kita list di situation analysis gitu kan. Marketing strateginya juga harus harus cocok, harus match dengan masalahnya. Jangan marketing strateginya suatu hal yang lain, lalu situation analysisnya juga akan memberikan hal yang berbeda gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Jangan. Jadi ini ada masalah, ya kita harus langsung membuat strateginya. Dan kita akan menurunkan strategi itu dalam marketing program gitu. Yang keempat adalah kita membuat performance metric, pengukuran keberhasilannya, yaitu business plan, ya, di mana business plan ada forecast dan actual yang hasilnya mengindikasikan tingkat keberhasilannya atau usaha-usaha yang kita lakukan. Oke, ya. Lalu bagaimana kita menutup performance gap? Pasti performance gap itu selalu ada. Ya kan, itu biasanya dengan evaluasi lah. Evaluasi strategi, kita tinjau lagi apakah program kita udah benar belum sih? Ujung-ujungnya sebenarnya kita sasarannya adalah performance gap-nya itu mengecil sesuai dengan batas toleransi yang disepakati oleh shareholder dalam RUPS gitu. Jadi begitulah intinya pembahasan saya untuk marketing plan ya. Jadi apabila ada pertanyaan atau nanti kita mau memperdalam, bolehlah nanti menghubungi Ibu Desi untuk untuk menjadwalkan konsultasi one on one. Demikian penutup dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berkenan dan berguna bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas atas pemaparannya. Bapak Ibu peserta, bagi yang memiliki pertanyaan kepada Pak Lukas, Pak Arief, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Baik. Sepertinya peserta ingin bertanya lewat one on one, Pak. Nanti. Oke, nggak apa-apa. Ya. Memang waktunya harus agak lebih panjang sih untuk bisnis plan ini. Nanti kalau marketing plan itu kayak draft gitu kan, Pak, ya? Cukup panjang juga ya, Pak. Panjang. Ada strateginya juga ya, Pak. Ya. Nah, nanti kalau misalnya one on one tuh bisa lebih enak arrange bisnis plan sama Pak Lukasnya. Betul, betul. Jadi Bapak Ibu yang mau bikin marketing plan, business plan, production plan, one on one, silahkan hubungi saya, nanti saya bantu untuk menjadwalkan dengan tenaga ahlinya ya Pak.
Baik, saya hitung dari 5 mungkin ya Pak ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ditutup. Jadi kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita tutup aja karena waktunya memang juga sudah Cukup ya. cukup ya. Ya. Gitu. Bapak Ibu, Pak Arif, ada statement lain sebelum ditutup? Halo? Ya. Mungkin penutup dari saya ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian memang penting sekali untuk kita menyusun dokumen bisnis plan ini. Terus kemudian harapan kami Bapak Ibu bisa mempraktekannya, mencoba membuatnya. Kemudian nanti kalau misalkan perlu konsultasi dengan FTA bisa menghubungi para tenaga ahlinya ya. Jadi misalkan untuk production plan itu bisa ngontak ke saya atau marketing plan bisa ngontak ke Pak Lukas. Gitu. Jadi ini penting untuk bisnis plan itu penting tadi untuk kita punya guidance ya, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kemudian juga tadi mengukur segala macam kebutuhan sumber daya yang kita perlukan untuk menjalankan operasional si perusahaan. Saya kira itu Mbak Desi, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Lukas, last statement Pak, mungkin? Ya, jadi marketing plan ini memiliki kerangka dan saya berharap untuk para pengusaha bisa menggunakan marketing plan ini sebagai dasar untuk membuat strategi-strategi. Karena yang kami temui biasanya strategi itu sering jatuh dari langit gitu ya. Taunya ada strategi ini, tapi dasarnya gimana gitu kan? Padahal strategi marketing itu pada pelaksanaannya, pada eksekusinya itu membutuhkan biaya gitu dan untuk sampai ke biaya itu perjalanannya kan cukup panjang gitu kan. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang biaya itu diperlukan gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita harus kita benahi karena dengan kita tidak memiliki kerangka maka kita akan bisa salah tembak atau tidak efisien yang pada ujung-ujungnya juga akan membuat kita jadi tidak profit gitu kan. Gitu aja. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini bisnis plan bagian pertama, untuk bagian keduanya akan kita lanjut minggu depan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi minggu depan kita akan bicara aspek finansial. Saya harap sih Bapak Ibu sekalian ada yang sudah punya hitung-hitungannya gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas sebagai case study juga gitu ya di pertemuan selanjutnya. Gitu. Ya, jadi bisa interaktif gitu ya Pak ya? Betul. Nanti ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi minggu depan di acara Virtual Marketing Coaching Clinic FTA 2021. Tetap di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ari, Pak Lukas. Terima kasih. Selamat sore. Selamat. Terima kasih Pak Mbak Desi. Terima kasih sama-sama Bapak. Ya. Izin live.